Manusia memang tak pernah merasa cukup. Rasa iri, sombong, dan angkuh sudah biasa di kalangan masyarakat kita. Segala cara akan dilakukan jika itu membuat mereka puas. Saya akan menceritakan manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Hingga segala cara akan diperbuat walaupun itu merugikan manusia lainnya. Saya menyajikan cerita ini dalam balutan kisah horor. Darto adalah seorang bos dalam usaha jual beli beras. Ia memiliki penggilingan padi terbesar di daerahnya. Usaha yang dilakoni Darto sudah berjalan puluhan tahun. Sejak dari orang tua Darto masih hidup. Tentu dari usaha Darto memiliki banyak pesaing. Namun Darto tidak pernah menganggap pesaingnya buruk atau benci kepadanya. Karena pemikiran Darto, rezeki itu sudah ada yang ngatur oleh Yang Kuasa. Darto memiliki kepribadian yang baik dan disiplin dalam setiap pekerjaannya. Dan para pekerja di tempatnya banyak yang betah karena tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Walaupun Darto dikenal orang kaya oleh masyarakat sekitarnya, Darto dan keluarganya menjalani kehidupan sederhana dan tidak sombong terhadap sesama. Darto memiliki istri dan satu anak perempuan. Keluarga mereka selalu harmonis. Walaupun Darto yang dikenal baik dan sederhana, tapi takdir tidak ada yang tahu. Salah satu pesaing Darto yaitu Darno, yang dari dulu tidak pernah suka dengan Darto. Karena menganggap Darto penyebab sepinya bisnis penggilingan miliknya. Karena banyak dari petani selalu menjual padi mereka ke tempat Darto, yang membuat hati Darno iri. Darno yang sudah gelap hatinya karena terlalu besar rasa irinya, ia memutuskan untuk mencari dukun untuk membuat usaha Darto sepi. "Awas kamu Darto, saya akan buat kamu bangkrut dan keluargamu menderita," ucap Darno. Darno yang sudah bertekad untuk membuat bisnis penggilingan padi Darto sepi, segala cara dilakukan. Darno mengambil tanah kuburan untuk disebar ke tempat penggilingan Darto, agar usahanya sepi. Tak tanggung-tanggung Darno mencari dukun yang hebat dalam menyantet, dengan imbalan yang mahal. Memang kalau manusia sudah tertutup hatinya, sudah tidak memperdulikan dosa, hingga hanya menuruti nafsunya, usaha Darto kian hari semakin sepi. "Tumben biasa langganan Pak Darto sering kirim, sekarang kok gak ada datang, udah seminggu sepi terus," ucap pekerja Darto. Darto pun yang mulai merasa aneh mencoba menghubungi pelanggannya, "Kenapa kok gak ada kirim lagi?" Namun tiada balasan dari pelanggannya. Darto mulai bingung karena stok beras masih kurang banyak untuk dikirim. Wajar saja Darto sedikit mengeluh karena memang tak seperti biasanya. Tidak cuma itu ujian yang dialami Darto. Anak dan istrinya tiba-tiba mengalami sakit secara bersamaan. Darto yang bingung usahanya mulai sepi, masih harus mengurus anak dan istrinya yang sakit. "Udah Pak, jangan terlalu dipikirkan, aku sama anakmu paling cuma demam, besok pasti sembuh," ucap istri Darto. Darno yang tahu kalau usaha Darto mulai sepi apalagi keluarganya sakit, ia merasa puas. "Rasakan kamu Darto, kalau kamu bangkrut semua pelanggan kamu akan aku ambil," ucap Darno dengan senyum puas. Darno pun memberi imbalan ke dukun tersebut karena puas dengan hasil santetnya. Bahkan Darno meminta agar penyakit keluarga Darto lebih parah, ia akan memberi imbalan lebih banyak lagi. "Baiklah, saya akan membuat keluarga itu lebih menderita, asal kamu mau mengubur Buhul di halaman rumahnya. Dan bukan cuma itu, kamu harus membuat perjanjian darah dengan Raja Jin. Itu cara agar keluarga mereka hancur," ucap dukun ke Darno. Darno pun mengiyakan dukun tersebut. Saat malam harinya Darno melihat situasi rumah Darto yang sepi, ia mulai mengendap-endap untuk mengubur Buhul atau boneka santet untuk dikubur ke halaman rumah Darto. Darto yang sedang sibuk menjaga anak dan istrinya, ia tak tahu kalau Darno sudah melancarkan aksinya. Benar saja keesokan harinya keadaan anak istri Darto mulai parah, mereka kesakitan seperti tertusuk-tusuk duri di seluruh badannya. Darto yang panik lalu menghubungi rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter mulai kebingungan karena tidak tahu penyebab sakit yang diderita keluarga Darto.
Maaf Pak, sakit yang diderita keluarga Bapak ini aneh, dari pemeriksaan saya normal saja. Ini seperti di luar medis, ucap dokter tersebut. Darto mulai curiga ada yang tidak senang dengan keluarganya. Darto yang semakin kebingungan, ia menelpon keluarga jauhnya, karena mereka tahu hal-hal mistis. Beberapa hari keluarga jauh Darto datang, namanya Pak Karsa. Pak Karsa yang sudah sampai di rumah Darto, ia langsung tahu kalau rumah Darto dipenuhi aura negatif dan banyak jin jahat yang membuat sakitnya keluarga Darto. Ada orang yang mengirim guna-guna atau santet di rumah kamu Darto, sepertinya bukan orang sembarangan, energi negatif yang saya rasakan terlalu kuat, ucap Pak Karsa. Darto yang mengetahui itu, ia terduduk lemas. Siapa orang yang tega dengan keluarga saya, sampai mengirim santet, apa salah saya? Ucap Darto terisak sedih. Setelah itu Pak Karsa menyuruh Darto mengambil garam, lalu Pak Karsa berdoa sembari melempar garam di sekeliling rumah Darto, untuk menetralisir energi negatif tersebut dan membentengi rumah Darto dari serangan santet. Di malam harinya, serangan-serangan santet yang dikirim dukun suruhan Darno datang bertubi-tubi. Dari suara lemparan tanah di atap rumah dan suara seperti letupan api, bahkan ada sosok hitam besar yang mencoba masuk rumah Darto. Pak Karsa pun mulai kewalahan dengan serangan tersebut. Ia meminta bantuan kepada gurunya, karena kemampuan dukun itu sangat kuat. Pak Karsa yang hanya bisa menahan serangan santet, ia terjaga sampai pagi membuat Pak Karsa terduduk lemas. Keesokan paginya guru Pak Karsa datang lebih awal, karena tahu yang dihadapi lawan yang berat. Guru Pak Karsa yang datang membawa persiapan dan obat untuk anak dan istri Darto. Setelah anak dan istri Darto meminum obat dari guru Pak Karsa, sudah mulai membaik walaupun belum sembuh total. Guru Pak Karsa yang memiliki ilmu dan kekuatan dari leluhurnya, ia tahu kalau rumah Darto sudah ditanam buhul atau boneka santet. Lalu mereka mencari di sekeliling rumah dan ditemukan bekas galian. Mereka pun menggali dan menemukan buhul tersebut. Guru Pak Karsa lalu membacakan doa dan membakarnya. Di malam hari berikutnya serangan lebih besar datang lagi. Sosok hitam besar dan sosok menyerupai api terbang datang menyerang guru Pak Karsa. Lalu serangan tersebut dikembalikan ke sosok itu. Seketika terdengar suara dentuman keras di halaman rumah. Sosok tersebut lenyap. Naas dukun dan Darno mengalami dampak dari serangan tersebut. Istilah senjata makan tuan. Darno dan dukun tersebut meninggal secara tragis. Dengan tubuh mereka hangus seperti terbakar dan mata melotot. Memang karma benar adanya, berani berbuat harus terima akibat. Sekian.